Anak-anakku semuanya silakan duduk yang rapi. Semua yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran diletakkan dulu. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak yang hadapnya ke timur, hadapnya ke sini dulu ya. Oke, sip, mantap. Oke, anak-anak semuanya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Panggil cek dulu nih. Ada nggak yang tidak masuk? Nggak ada ya? Masuk semua ya? Aman. Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Sekarang di tanggal 8 Oktober 2025 semuanya masuk. Oke, baik, anak-anakku semuanya, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam pelajaran akidah. Untuk memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak semuanya silakan kembali lagi hadapnya. Oke, biar tidak membelakangi. Untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, sekaligus juga untuk mempertebal keyakinan kita, kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Kita awali kegiatan belajar ini dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak ini Al-Quran surat apa ini? Al-Qari'ah. Oke, yuk kita ngaji bersama-sama terlebih dahulu. Dimulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak semuanya bisa untuk membaca Al-Quran semuanya dengan lancar. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri di tempat. Indonesia tanah airku, darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan kembali duduk di tempat. Oke, anak-anakku semuanya, selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, insya Allah semua cinta dengan tanah air kita. Dan di sini Pak Anggi ingin sampaikan terkait kesepakatan kelas kita. Yang pertama, murid harus memperhatikan saat guru menjelaskan dan menghargai teman yang sedang berbicara. Karena nanti ketika pembelajaran berlangsung, kita akan menerapkan diskusi kelompok. Jadi begitu selesai diskusi, nanti masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kesepakatannya, teman-teman, tidak ada yang berbicara sendiri ataupun tidak menghargai teman yang sudah mendiskusikan hasil pembelajarannya. Maka masing-masing kalian silakan diperhatikan ketika ada teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang kedua, murid harus berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Pastikan semua orang, semua yang ada di dalam anggota kelompok paham, mengerti materi yang akan didiskusikan. Oke, kemudian yang ketiga, murid harus memperhatikan saat kelompok lain presentasi dan memberikan tanggapan atau umpan balik. Oke, bisa dimengerti ya, Nana ya? Oke, bisa, alhamdulillah. Kemudian pada pembelajaran hari ini, Panggi ingin menyampaikan materi tentang rangkaian peristiwa hari kiamat. Nah, ini semuanya berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kenapa kok kita harus belajar ini? Nah, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kita tidak lain satu, murid dapat menjelaskan konsep hari akhir dan rangkaian peristiwa yang terkait. Ya, jadi semua murid bisa mengerti nih konsep tentang peristiwa hari akhir, runutannya apa saja itu harus bisa dimengerti. Kemudian yang kedua, murid dapat mengenal tanda-tanda terjadinya kiamat, khususnya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Oke. Kemudian yang ketiga, murid dapat memahami proses penghakiman di akhirat. Ya, begitu kiamat sudah dibunyikan loncengnya teng teng. Nah, kemudian proses-prosesnya itu seperti apa? Murid harus bisa mengetahui. Oke, kemudian yang terakhir, murid dapat mengenal konsep surga dan neraka. Surga untuk siapa, neraka untuk siapa. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita sampaikan supaya anak-anak tahu. Oke, selanjutnya anak-anak semuanya, mungkin diantara kalian sudah ada yang pernah mendengar istilah hari akhir, betul ya? Sudah ada yang pernah dengar ya? Ya, kalau boleh tanya nih, kira-kira apa sih yang muncul di dalam pikiran kalian ketika mendengar istilah hari akhir? Kiamat. Oke, ada lagi? Hancurnya alam semesta. Ada lagi? Hari penghakiman. Penghakiman siapa? Umat manusia. Kalau binatang boleh nggak dihakimin? Enggak. Ya, penghakiman bagi manusia dan kehancuran seluruh alam semesta. Itulah yang dinamakan dengan hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Oke, nampaknya kalian sudah paham ini. Ya, selanjutnya nih, kaitannya iman kepada hari akhir atau perangkaian peristiwa hari akhir itu ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya kita bahas. Untuk menguatkan pengetahuan kita kaitkan dengan materi yang lalu. Ya, materi yang lalu kita sudah membahas tentang namanya rukun
iman. Ada yang tahu apa itu rukun iman? Sebuah kepercayaan, pokok dasar kepercayaan umat muslim. Ya, pokok kepercayaan umat muslim yang harus diimani. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Coba sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Luar biasa. Semuanya sudah hafal ya? Iman kepada rukun iman. Sudah hafal ya? Rukun termasuk pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada kaitannya dengan rukun iman. Iman kepada hari akhir termasuk salah satu dalam rukun iman. Iman yang harus dipegang, kepercayaan yang harus dipegang. Percaya akan datangnya hari akhir. Oke, betul. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, silakan untuk mengetahui kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Panggi sudah siapkan berupa tes diagnostik, berupa pretest pengetahuan dasar untuk kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Ya, oke, silakan diketik di aplikasi Google kalian, di Chrome maupun di browser. Silakan diketik joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Sudah? Kalau sudah, silakan masukkan tokennya. Angka-angka yang ada di depan silakan bisa diisikan. Sudah? Oke, sudah masuk. Frisya, Aldi, Hafid. Oke, sudah mulai masuk berdatangan. Ada Mbak Maritza, Sarah, Nova Nobi, ada Mbak Dinda, ada Mas Azam. Oke, silakan. Baru 9. Silakan bisa dimasukkan. Oke, 10, 11. Sudah masuk 11. Oke, sudah baru 11, 12, 13, 13. Oke, ada yang terkendala? Oke, kenapa? Sandinya lupa. Punya lemot Pak. wow, kuotanya. Iya. Oke, bisa tethering dulu. Oke, yang di sini sudah semua. Oke, kalau sudah nanti yang belum, yang masih jaringannya terkendala, nanti bisa mengikuti, bisa dilanjutkan ya. Panggi mulai dulu, silakan dikerjakan. Satu soal itu hanya durasinya 20 detik. Jadi silakan menjawab dengan berpacu pada waktu. Oke, masih memimpin Mbak Nova Nobi, disusul oleh Mas Mahdi. Mbak Nova Nobi memimpin dengan klasemen sementara
disusul Mas Zahwan. Oke, Mas Zahwan sudah, Nadine sudah, Sarah Doraemon sudah. Ya, namanya luar biasa semua ini. Sudah semua? Oh, masih ada yang belum, masih ada yang mengerjakan. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Oke, sudah. Baik, kita lihat siapa yang berada di peringkat 1, 2, 3. Wah, ternyata ada Mbak Nova Nobi, Andra Bisma, dan Zahwan. Oke, kita kasih plus dulu buat kita semua. Oke, ini pesertanya. Nilai kelas 96%. Oke, silakan bisa kembali. HP-nya bisa diletakkan kembali, bisa ditaruh kembali di dalam laci. Oke, sudah ya? Sudah ditaruh ya? Oke, selanjutnya silakan duduknya hadap ke sini dulu biar fokus ke depan. Oke. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah melihat bagaimana pretest yang tadi sudah dikerjakan. Alhamdulillah semuanya sudah bisa mengikuti, sudah menyiapkan materi pada pagi hari ini. Artinya untuk pembelajaran pada pagi hari ini kalian sudah siap secara materi. Selanjutnya anak-anak semuanya, di sini Panggi akan menayangkan satu video terkait dengan peristiwa hari akhir. Silakan disimak baik-baik tayangan video berikut. Video ini dipersembahkan oleh Oke, silakan sambil disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama channel kesayangan Anda. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi tanpa terkecuali. Suatu peristiwa yang bisa mengubahkan dunia hingga hancur berpikir. Suatu peristiwa yang sangat sakti oleh membantah orang-orang kafir dan para ulama. Berbagai tanda-tanda yang akan berpulang menunjukkan kepada manusia bahwa bumi yang tidak sama sebentar lagi akan berakhir. Maka 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 1 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang bergetar yang semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Inilah pertanda bahwa setelah pertama yang disebut mampu pada sebagai Tuhan. Dan ingatlah pada hari ketika sangka kalah hidup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kecuali siapa yang dikasihi Allah dan mereka semua datang menghadapnya dan mengerjakan diri. Surat An-Nahl ayat 87. Ketika ini terjadi, maka langit dan bumi akan meledak. Bumi-bumi akan meletus dari ratakan menjadi debu-debu yang besar. Lautan saling bersatu dan menyebutkan api. Itu gravitasi yang selama ini tak ahli dan hilang hingga membuat bintang-bintang yang kasar bergaris. Planet-planet saling bertabrakan, matahari dan bulan menyatu dan kehilangan cahaya. Bumi menjadi gelap gulita dan besar. Ini terjadi secara tiba-tiba saat kita disibukkan dengan urusan dunia dan lala yang kita tahu. Kehidupan dunia sangat panjang tidak bertahan luar biasa. Manusia akan lari ke bumi selamatkan diri. Mereka ketika tidak peduli lagi dengan harta benda dengan keluarga yang amat mereka cintai dan bahkan dengan anak-anak dalam kandungan. Mereka lari arah dan tanpa tujuan. Mereka mulai khawatir. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Mereka ingin meminta ampun, tapi semua sia-sia. Hari pembalasan telah datang. Pada hari kiamat, Allah akan memerintahkan malaikat untuk mengikat kekal sebanyak 3 kali. Setelah kehidupan pertama, maka selanjutnya adalah kehidupan kedua, yaitu kehidupan kematian. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi akan dimatikan, kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Siapa saja mereka? Yaitu malaikat Jibril, Israfil,
siapa-siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian itu sangat kala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri untuk keputusan masing-masing. Surah-surah Al-Quran ayat 60. Jadi jangan pernah berpikir kita bisa selamat dari badai besar kiamat ini. Bahkan manusia paling power itu di dunia pun tidak lepas dari kiamat. Tidak ada yang bisa bersembunyi, bahkan yang bakal paling kuat di dunia sekalipun, semua akan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah makhluk di alam semesta mati, akan ditubah sangkakala yang terakhir disebut untuk berseluruhan itu, yaitu Tuhan membangkitkan seluruh manusia. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat mulai, awal dari kehidupan kekal. Semua makhluk yang akan dibangkitkan dan dikirim pada masyarakat mendapatkan keadilan. Ini manusia akan tertuju dengan rapat. Anggota tubuhnya akan menjawab hakikat tentang Allah yang kita akan menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Masuk surga yang dapat kita ambil. Jadi, akankah kita menyanyiakan kehidupan kita nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Oke, cukup. Baik, anak-anak semuanya, dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran? Oke. Hari akhir tidak ada yang tahu. Betul. Betul apa betul? Betul. Ya, hari akhir itu gak ada yang tahu. Semua yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi? Tidak ada yang bisa selamat dari akhir. Siapapun itu, manusia, seluruh makhluk hidup akan mengalami akan mati. Dan alam semesta juga tadi yang digambarkan dalam video tadi itu akan mengalami kehancuran. Oke, pintar. Ada lagi? Hari kiamat itu pasti akan datang kapanpun, ya, kepada siapapun itu pasti akan datang, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Oke, itu jadwalnya sudah pasti. Oke, anak-anak semuanya, untuk memperdalam materi kita terkait dengan peristiwa hari akhir dengan tayangan tadi, kita akan melakukan diskusi kelompok. Masing-masing sudah terbagi dalam empat orang, dan silakan didiskusikan apa yang menjadi bahan dalam diskusi. Nanti Panggi sampaikan di dalam bentuk LKPD, ya. Silakan mengelompok dan berkelompok dengan teman-teman di situ. Ya, setiap kelompok harus paham dengan penyelesaiannya. Instruksinya itu ada di dalam LKPD. Oke, Panggi bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ya, dinamain ya. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Nama panjang nggak apa-apa. Nama panggilan nanti nggak keliru dengan teman yang ada di kelas lain. Ya, oke. Kelasnya ditulis. Ya, kelasnya ditulis sama kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Instruksinya itu ada di dalam LKPD-nya. Jadi silakan dibaca dengan baik instruksinya, kemudian didiskusikan dengan kelompok. Sambil lalu di atas meja kalian sudah ada buku akidah. Silakan bisa dipakai untuk mencari bahan referensi sekaligus untuk mengecek jawaban yang dibutuhkan. Oke. Keaktifan kalian nanti akan Panggi nilai sebagai salah satu kategori penilaian. Jadi silakan masing-masing anggota bisa berpartisipasi aktif dalam jalannya diskusi. Ini Panggi bagikan juga kartunya. Oke.
Silakan, bisa dibuka isi amplopnya, kemudian disusun kartu-kartu yang ada di dalam amplop itu. Di situ terdapat kartu yang berisikan istilah terkait hari akhir, kemudian satu kartu itu berisikan istilah atau arti dari peristiwa hari akhir tersebut. Silakan disusun menjadi sedemikian bagus dan nanti bisa dipresentasikan di depan. Oke. Panggi bagikan lemnya juga dan alat-alat media yang dibutuhkan. Oke, silakan ditempel kartu-kartu yang ada di situ. Nanti bisa ditempelkan di kertas manila yang sudah Panggi berikan. Silakan berdiskusi dengan kelompok, dibagi ketugasannya, siapa yang mencari istilah, siapa yang mencari maknanya. Sambil lalu bisa kalian cross check jawabannya di buku yang ada, di buku paket yang tersedia ya. Diurutin kalau bisa ya, sesuai rangkaian peristiwanya. Oh, kalau gambar nggak urut nggak apa-apa. Oke, Panggi kasih waktu untuk pengerjaan diskusi kelompok ini sekitar 30 menit. Oke, Panggi kasih waktu untuk diskusi kelompok selama 30 menit. Silakan digunakan dengan maksimal, bisa bekerja dengan kelompok supaya hasilnya juga maksimal. Ada kesulitan? Oke, betul Mas. Boleh digambar biar menarik ya.
Boleh dihias ya, biar menarik. Jangan lupa di cross check jawabannya dengan yang ada di buku supaya tidak keliru urutan-urutannya. Oh, enggak usah. Nanti yang berkaitan aja. Ya, yang berkaitan. Kalau itu tidak. Masih ya, cukup ya? Cukup. Sedikit-sedikit aja biar kebagian. Biar cukup nanti yang lainnya. Oke, dipasin, dicocokin. Ya. Ini kelompok 4 sudah mulai menempel. Kelompok yang lain jangan lupa untuk di cross check ya. Bagi tugas. Dimaksimalkan kertasnya supaya cukup. Oke, kalau ada sesuatu yang kurang bisa dimengerti, bisa ditanyakan, dibaca instruksinya dengan baik. Yang kelompok sini sudah ketemu konsepnya? Dibaca instruksinya ya? Ya, oke. Nah, sambil lalu yang kelompok sini, yang Mas Zahwan sama Mas Mahdi mungkin bisa dibantu pengerjaan ini. Kemudian dibaca ini tugasnya. Apakah sudah selesai semua terlaksana kegiatan ini? Pengolahan data-datanya sudah sesuai semua, sudah dicek dengan yang ada di buku? Sudah. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai. Oke, kalau sudah sesuai semua berarti ini sudah dikelompokkan semua. Sudah. Oke, kalau sudah dikelompokkan semua nanti jangan lupa untuk ditarik kesimpulannya ya. Dituliskan kesimpulannya dari materi ini.
Ya. Sebenarnya ada 4, Pak. Hah? Kesimpulannya ada 4, boleh. Ya, dituliskan di sini ya. Oke. Sudah selesai di konsep. Oke. Nempelnya sudah mulai ditempel. Oke, sudah dipahami instruksinya yang ada di LKPD? Sudah, oke. Ya. Bisa dilanjutkan. Yang ini ada masalah? Benar gak? Itu tanda terjadinya kiamat. Nah, bisa dicek. Ya, di cross check. Ada yang bantu cross check untuk mencari datanya. Ya. Nah, ini terjadinya kapan? Ini terjadinya enggak. Ini tanda-tanda terjadinya kiamat besar dan hanya satu ya yang dimasukkan di sini. Kalau yang ini memang nggak ada, jadi memang cuma satu untuk tanda-tanda kiamat besar. Oke. Sambil dicari pasangannya, asap pekat menyelimuti bumi, tandanya apa itu? Oke, masing-masing membantu supaya cepat selesai. Sudah ketemu? Sudah. Oke, luar biasa ini. Oke. Lakukan sesuai yang ada di LKPD ya, instruksinya ya. 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 Fenomena. Ya. Itu di nomor 2 ya. Apakah ini hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia? Ya, ini kan tanda. Ini kan tanda terjadinya kiamat besar. Ya. Oke, bisa dicek di buku paket ya. Bisa di cross check. Ini sebentar. Bisa dicek lagi coba. Coba dari pasangan yang ada apakah sudah sesuai belum? Atau bisa diisi dilengkapin di situ boleh. Atau jangan-jangan keliru dengan yang lain. Enggak ada, sudah dicek semua. Oke. Ya, ini berarti tandanya terbitnya matahari dari barat itu tanda hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia dimulai. Ya. 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 Iya. Nanti bisa diikuti sesuai yang ada di sini ya. Nanti setelah selesai coba kemudian didiskusikan lagi. Bener nggak yang sudah ditempel ini sudah sesuai apa belum? Nanti didiskusikan dulu ya. Oke. Kelompok sini sudah bentar lagi. Oke. Jangan lupa nanti begitu sudah selesai didiskusikan dengan kelompok ya. Yang sini sudah ada masalah? Tidak. Plester ulang. Oke.
Lemnya nanti aja kalau bisa, kalau sudah pas. Sudah aman? Hari di mana manusia akan menerima zaman tuh. Zaman tuh Pak. Iya, betul. Oke. Oh. Malah tak apa-apa salah. Yaumul jaza. Apa itu? Ya, nanti bisa didiskusikan ya. Nanti begitu selesai jangan lupa untuk didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Pastikan jawabannya sudah sesuai apa belum gitu. Nah, mungkin sambil lalu ada yang bisa ngecek LKPD-nya. Di situ instruksinya apakah sudah diselesaikan semua? Sudah dilaluin semua, kurang kesimpulan. Berarti kesimpulan silakan diisi dulu kesimpulannya. Oke, ada yang ngisi kesimpulannya. Mungkin sambil diskusi, sambil jalan untuk mengisikan kesimpulannya. Cukup ya kertasnya ya? Cukup. Oke. What? Termasuk tata letaknya ya di anuin ya. Tata letaknya nanti disesuaikan. Ya, waktunya berjalan. Segera bisa diselesaikan. Waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi. Waktunya 10 menit lagi ya. Bisa diselesaikan. Hari. Rangkaian peristiwa. Oke, sudah sampai ke tahap kesimpulan. Oke, sambil lalu yang lain mungkin yang sudah selesai bekerja bisa dicek LKPD-nya. Apakah sudah semuanya sudah dilaksanakan ininya? Sebentar, di sini bisa dicek. Kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Kemudian kesimpulannya, menarik kesimpulan.
bisa didiskusikan dengan kelompok untuk menarik kesimpulan. Kira-kira apa aja yang bisa disimpulkan dari diskusi ini? Oke, yang ini sudah OTW. Apa itu yang kurang? Coba dicek. Alam barzakh. Enggak, aku cuma ngecek di permukaannya. Sambil dicek ya, kelompok lain ngecek jawabannya atau pasangannya itu sudah sesuai apa belum. Nanti sambil lalu di cross check. Tujuh menit lagi. Sudah selesai kelompok ini? Dikit lagi. Oke, luar biasa ini. Ya, kesimpulannya bisa dituliskan dari materi yang ini. Kira-kira kesimpulannya apa saja yang bisa dituliskan? Habis lemnya. Oke, tunggu sebentar ya. Nanti presentasi satu dulu. Ya, boleh. Nanti kita coba lihat siapa yang sudah siap untuk presentasi. Kesimpulannya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Itu materi. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa pahami. Nanti kalau sudah kalian bacakan di sini dengan kelompok. Kira-kira materi yang sudah dimasukkan di situ sudah sesuai apa belum? Kemudian dengan kesimpulannya nanti udah sinkron apa belum? Nanti bisa saling bertukar pendapat dengan teman-teman.
Oke, yang kelompok sini Mbak siapa? Frisya, bisa sambil dicek LKPD-nya sudah selesai semua belum instruksinya. Kemudian yang kesimpulan itu juga diisikan ya. Ya, disimpulkan apa yang bisa disimpulkan dari materi yang ada di dalam LKPD ini atau tugas ini. Ya, bisa dicek di buku sambil sambil membaca dengan ini juga. Oke, wow, luar biasa ini, rapih. Kenapa? Ya, itu tandanya. Betul, ini tandanya. Oke. Kemudian ini juga dinamain juga. Oke. Kesimpulannya sudah ditulis? Sudah, oke. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Kesimpulannya sudah diisi? Sudah? Ganti ya kelompok dua dulu. Oke, boleh dihias supaya pemahaman kalian juga bisa maksimal. Kelompok sini sudah? Oke, sambil kalau sudah bisa didiskusikan ya. Sudah selesai. Oke, silakan didiskusikan lagi dengan teman-teman. Sudah sesuai apa belum materi ini? Nanti bisa kalian dibacakan dulu mungkin sementara terkait apa yang sudah kalian kerjakan ini. Misal kiamat, kemudian di sini ada subro, di situ ada kubro, di sini ada neraka, di situ ada surga. Itu menjelaskan tentang apa sih? Supaya bisa terpahami, biar bisa dipahami oleh semua anggota kelompok. Nanti kesimpulannya apa? Nanti bisa disampaikan, bisa di-sharing dulu, ya, biar semuanya mengerti. Oke, nampaknya sudah hampir selesai semua. Oke, apakah sudah selesai? Sedikit lagi, oke. Panggi kasih kelonggaran waktu sekitar 2 menit untuk menyelesaikan yang belum selesai atau yang masih belum tertempel, tinggal sedikit, bisa diselesaikan.
Oke, gimana? Jelasinnya semua. Iya, jelasinnya semua. Misal di situ kan ada kiamat. Kiamat itu ada berapa? Ya, kemudian tanda terjadinya kiamat apa saja. Kemudian rangkaian peristiwa setelah terjadinya kiamat. Nah, nih, kemudian setelah terjadinya peristiwa itu, kemudian ada apa lagi? Ya, ada surga dan neraka itu. Nah, itu dijelaskan dan itu dipahami dulu, ya, dipahami dengan teman-teman dulu. Ya, urutannya harus sesuai, harus sama. Oke, urutannya harus bisa dipahamkan dengan teman-teman ya. Nah, ini urutannya gimana ini? Ada sugro, ada kubro, ada terjadinya kiamat. Iya. Enggak, itu bisa bisa dilihat nanti. Betul. Nanti bisa dilihat, bisa di cross check. Makanya ini masing-masing kelompok nanti ada yang cross check di dalam buku itu tadi, dicek. Bener nggak ini, sesuai belum? Oke, kelompok sini sudah selesai? Sudah selesai yang di sini? Oke, luar biasa. Sudah semua. Oke, yang kelompok 2 sudah selesai? Tinggal apa itu? Tinggal menghias. Oke, berarti semuanya sudah tertempel semua ya? Sudah semua ya? Baik, kalau sudah selesai semua, oke, anak-anak semuanya, Mas Mahdi, Zahwan, siapa, Reza sama Andra, hadapnya ke depan dulu. Oke, anak-anak semuanya, kita cukupkan untuk berdiskusi kelompok. Dan saat ini waktunya adalah untuk presentasi. Oke, siapa yang mau presentasi duluan ini? Ada yang sudah siap untuk presentasi duluan? Oke, kalau tidak ada yang siap, panggil tunjuk. Oke, siap? Sepakat? Sepakat, oke. Panggil, lihat tadi yang cukup antusias ini, antusias sekali untuk berdiskusi kelompok. Oke, panggil, persilakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk presentasi hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan semua anggota kelompok maju ke depan. Bisa di sini ya. Oke. Sambil di sini, sambil diperlihatkan. Langsung pakai ini aja. Ya. Oke, silakan sambil diperhatikan anak-anak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dari saya Adi Kurnia, Hanifah, Aldi, dan juga Naufal. Ini macam-macam kiamat, ada kiamat sugro, hancur meninggalnya semua umat manusia, meletusnya gunung Merapi, terus bencana lainnya. Kiamat kubro ada kebanjiran, hancurnya alam semesta, dan munculnya Dajjal. Rangkaian peristiwa yaitu ada Yaumul Bazar. Alam bazar atau alam kubur adalah tahap pertama setelah kematian. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua manusia dari kematian. Yaumul Masyar, hari berkumpulnya seluruh manusia di padang masyar untuk pengadilan. Yaumul Hisab,
hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan buruk untuk menentukan nasib manusia. Yaumul Sirat, hari di mana manusia harus melewati jembatan untuk menuju surga atau neraka. Yaumul Jaza, hari di mana manusia akan menerima balasan atau perbuatan selama di dunia. Tanda-tanda kiamat kubro, munculnya asap tebal. Asap pekat menyelimuti bumi, menaklukkan manusia, menjadi tanda kiamat besar. Terbitnya matahari dari barat, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Munculnya Dajjal, sosok pendusta besar yang menyesatkan manusia dengan fitnah dan tipu daya. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun untuk meluruskan ajaran, menghancurkan Dajjal, dan menegakkan banyak perzinaan dan minuman keras. Kemaksiatan dianggap biasa dan menjela di masyarakat. Nama-nama lain neraka jahanam, neraka utama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Neraka Lazo, neraka disediakan untuk orang-orang kafir yang sombong. Neraka Hutama, neraka yang apinya berlahap hingga dalam hati. Neraka Syair, neraka dengan api menyala-nyala, sangat panas dan membakar kulit. Nama lain surga Firdaus, surga paling tinggi, penuh kenikmatan luar biasa, tempat untuk bagi orang beriman. Surga Naim, tempat penuh kenikmatan abadi untuk orang-orang yang bertakwa. Surga Mawa, tempat tinggal orang yang dekat dengan Allah dan menaatinya. Surga Aden, tempat Adam alaihissalam pertama kali tinggal, disiapkan bagi orang beriman dan taat. Oke, anak-anak semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah sesuai dengan presentasinya? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita kasih applause untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup lalu kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya disiapkan presentasi dari kelompok 2. Silakan bisa maju ke depan. Oke, silakan sambil memperhatikan ke depan. Silakan kalau misalkan ada yang kurang sesuai dari pemaparan kelompok yang presentasi, bisa disampaikan, bisa ditanyakan kepada presentator. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas nama Sarah, Nova, Mahdi, dan Zakwan ingin mempresentasikan yaitu iman kepada hari akhir. Kiamat itu dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Untuk gambaran kiamat sugro yaitu yang pertama, banyaknya kematian, gunung berapi meletus, dan bencana alam lainnya. Tanda-tanda hari akhir yaitu yang pertama, munculnya asap tebal. Asap tebal itu adalah asap pekat menyelimuti bumi, menakutkan manusia, menjadi tanda kiamat besar. Yang kedua, terbitnya matahari dari barat.
yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yang ketiga, munculnya Dajjal, sosok pendusta besar yang menyesatkan manusia dengan fitnah dan tipu daya. Keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam turun untuk meluruskan ajaran, menghancurkan Dajjal dan menegakkan. 5. Banyak perzinaan dan minuman keras. Kemaksiatan dianggap biasa dan merajalela di masyarakat. Nama-nama lain neraka yaitu yang pertama neraka jahanam, neraka utama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Yang kedua neraka Lazza, neraka disediakan untuk orang-orang kafir yang sombong. Yang ketiga neraka Hutomah, neraka yang apinya melahap hingga ke dalam hati. 4. Neraka Sa'ir, neraka dengan api menyala-nyala, sangat panas dan membakar kulit. Nama-nama lain surga yang pertama yaitu surga Firdaus, surga paling tinggi, penuh kenikmatan luar biasa, tempat terbaik bagi orang beriman. 2. Surga Naim, tempat penuh kenikmatan abadi untuk orang-orang yang bertakwa. Yang 3. Surga Ma'wa, tempat tinggal orang yang dekat dengan Allah dan menaatinya. 4. Surga Aden, tempat Adam alaihi salam pertama kali tinggal, disiapkan bagi orang beriman dan taat. Yang selanjutnya proses penghakiman pada hari akhir. Yang pertama Yaumul Barzakh. Alam barzakh atau alam kubur adalah tahap pertama setelah kematian. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan semua manusia dari kematian. 3. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar untuk pengadilan. Yang keempat, Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia. Yang kelima, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan buruk untuk menentukan nasib manusia. Yang keenam, Yaumul Syirat, hari di mana manusia harus melewati jembatan untuk menuju surga atau neraka. Yang terakhir atau yang ketujuh, Yaumul Jaza, hari di mana manusia akan menerima balasan atas perbuatannya selama di dunia. Dari penyampaian yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Oke. Apakah ada kehidupan lain setelah yang diselesai? Ada. Mas Zafwan mau menjawab? Oke, silakan Mas Zafwan. Untuk pertanyaan Mas Andra, yaitu apakah ada kehidupan setelah hari kiamat? Jawabannya adalah tidak ada. Semua makhluk hidup akan abadi dalam surga setelah hari kiamat ataupun neraka, tergantung amal perbuatan. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah tidak ada. Baik, kiranya cukup. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke, kita kasih plus dulu untuk kelompok 2. Sekarang boleh ditutup lalu kembali ke tempat. Ditutup lalu kembali ke tempat. Ditutup dulu Mas. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, luar biasa. Tadi sudah ada yang menanyakan apakah ada kehidupan lain selain setelah kiamat terjadi. Ya, ternyata tadi udah dijawab sama Mas Zafwan. Tidak ada kehidupan di dunia ini begitu kiamat terjadi. Yang ada nanti manusia itu akan kekal. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Tergantung apa? Amal perbuatannya. Betul, anak-anak semuanya. Baik, dari diskusi tadi yang kita bahas, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi tadi? Ternyata kiamat itu ada tahapannya ya. Betul. Tahapannya apa saja? Ada hari kebangkitan, ada alam barzakh, ada kebangkitan, kemudian ada yaumul jaza, yaumul syirat, itu tahapan-tahapannya. Oke, kalau pengertiannya sendiri dari hari akhir, paham semua ya?
apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari dia hancurnya alam semesta. Oke, ini pengertiannya dari hari akhir, hari di mana umat manusia dan seluruh makhluk hidup akan mengalami kematian. Oke, nah dalilnya dari mana? Buktinya, ini buktinya dari ayat Al-Quran yang tadi kita baca di awal, berupa Quran surat Al-Qari'ah. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa sebutkan ada berapa macam hari akhir atau kiamat? Ada 2, betul. Apa saja itu? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, masing-masing. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Contohnya apa? Kematian, orang meninggal, bencana alam, longsor, itu tanda kiamat kecil. Kalau kiamat besar, tandanya apa? Tandanya apa? Munculnya Dajjal, betul. Hancurnya alam semesta. Oke, munculnya matahari dari barat. Jadi ketika kita bangun tidur, nggak nemuin matahari dari timur, nah ini sudah alamat ini. Namanya tanda kiamat besar akan tiba. Oke, ini kiamat kubro. Nah, sekarang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Tadi udah disebutin Mas Andra tadi, ternyata kehidupan setelah ini ada tahapan-tahapannya ya Pak, kiamat itu ya. Oke, ada alam barzah, ada alam yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul sirat. Kemudian manusia ditempatkan di mana? Di surga dan di neraka. Surga itu tempatnya siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian neraka itu tempatnya siapa? Orang-orang yang melanggar perintah Allah. Oke, luar biasa. Nih balasan yang beramal baik dan beramal buruk. Yang baik tempatnya ada di surga, yang buruk tempatnya ada di neraka. Oke, anak-anak semuanya silakan semuanya berdiri dulu di tempat masing-masing. Oke, kita relaksasi dulu. Setelah tadi berdiskusi cukup lama terkait peristiwa hari akhir, kita relaksasi dulu. Oke, sudah berdiri semua? Oke, yang cowok dengan cowok, yang putri dengan putri, semuanya hadap kanan, gerak. Oke, hadap kanan bukan hadap-hadapan. Ya, oke, ke sini. Oke, ke mana? Ke situ. Ya. Oke. Silakan dipegang pundak temennya dulu, dipijat-pijat dulu. Oke, dipijat-pijat dulu. Oke, relaksasi dulu. Kita relaksasi dulu supaya tidak tegang otot-ototnya. Ya, tadi udah bicara terkait hari akhir, udah diskusi hari akhir. Mungkin ototnya masih tegang. Ya, dipijat-pijat dulu. Oke. Cukup. Sekarang balik kanan, gerak. Oke. Nah, bisa dipijat-pijat dulu gantian. Oke, dipijat-pijat. Oke. Sudah rileks belum? Sudah? Oke, kalau sudah silakan kembali hadap ke depan. Hadap ke depan, masih berdiri ya. Oke. Kita relaksasi lagi. Coba putar tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas. Putar. Stop. Stop. Kok ikut mutar? Ya, nah berarti kurang konsentrasi. Yo, silakan konsentrasi ya. Yo, konsentrasi. Putar. Stop. Ada yang mutar? Tidak ada. Oke, lagi. Putar. Stop. Oke, silakan turunkan tangannya ke bawah. Sekarang Panggi tunjuk panca indera Panggi. Kalian ikutin ya. Oke, mata, telinga, hidung dan mulut. Oke, bisa ya? Mata, telinga, hidung dan mulut. Bisa ya? Oke, sekarang ikuti instruksinya Panggi ya.
diikutin apa yang Panggi ucapkan, jangan ikutin apa yang Panggi gerakan. Apa yang Panggi lakukan jangan diikutin. Oke, diikutin. Mata, telinga, hidung dan mulut. Mulut, telinga, hidung dan mata. Di mana mata? Di mana mata? Ya, lagi coba. Jangan lihat gerakannya Panggi, ikutin instruksinya Panggi. Yuk. Oke, silakan sekali lagi. Mata, hidung, mulut dan kaki. Oh, kaki. Ya, oke, sekali lagi. Mata, telinga, hidung dan mulut. Ada yang keliru? Ada yang keliru? Oke, ada yang keliru. Enggak ya, kita fokus. Kita belajar fokus. Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 1, 2, 3. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan bisa kembali duduk di tempat. Baik, anak-anak semuanya, untuk menguji atau untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman kita semua terkait rangkaian peristiwa hari akhir, ini Panggi siapkan lembar asesmen akhir untuk mengetahui pemahaman kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Oke, silakan yang sudah dikerjakan di kertas yang sudah dibagikan. Oke, bagaimana? Boleh di belakang, boleh di bawahnya. Oke, Panggi kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan, untuk menjawab soal asesmen tersebut. Ya, boleh. Silakan dikerjakan dengan baik. Insya Allah materinya tidak jauh dari apa yang kita diskusikan tadi. Silakan konsentrasi. Bolpennya kemana? Wah, dipinjam. Mungkin bisa pinjam ke teman. Ada yang bawah? Sudah ada. Bawah, pindah. Oke, bisa dikerjakan pakai bolpen ini ya. Waktunya kurang 3 menit. Baik, waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Oke, waktunya sudah habis. Silakan bisa dikumpulkan ke depan. Oke, sudah selesai. Silakan dikasih nama ya. Boleh di depan nama dan kelas ya. Oke, silakan dikumpulkan di depan. Lalu kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah? Oke, dikumpulkan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Trisya. Baik, terima kasih Mbak Nadine. Oke, tinggal 2 dari Mbak Dinda. Oke, terima kasih Mbak Nova. Terima kasih. Oke, silakan kembali duduk di tempat. Mas Zakwan, Mas Reza, hadapnya ke depan dulu. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih sudah menyelesaikan asesmen akhir pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Oke, apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui rangkaian hari akhir, bisa mengerjakan kuisis, ya. Bisa berdiskusi dengan teman. Oke, ada lagi. Bisa mendapatkan ilmu baru. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk materi yang tadi disampaikan, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa diikuti ya? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa diikutin. Untuk selanjutnya, anak-anakku, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pahami terkait iman kepada qada dan qadar. Oke, diikutin. Maaf, di pertemuan yang berikutnya silakan dipelajari dengan baik, dengan seksama terkait iman kepada qada dan qadar. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita, dan kita berharap semoga bisa dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang. Dan mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Panggi ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.